Coba kita lihat dari sudut pandang aftermath-nya atau dampak setelahnya. Suaminya ini di hari yang sama loh, harus nerima transisi jadi seorang ayah baru yang mesti begadang ngurus bayi, sekaligus nerima vonis kalau istrinya ngidap tumor dan mungkin harus segera kemoterapi atau operasi lanjutan. Gila, bebannya berkali lipat. Banget. Beban finansial dari operasi sesar aja udah lumayan, ditambah biaya penanganan tumor secara tiba-tiba. Itu bisa langsung ngelumpuhin fondasi ekonomi pasangan baru dalam semalam. Padahal, kalau MCU dilakuin komprehensif 6 bulan sebelum nikah, tumor itu sangat mungkin udah terdeteksi duluan. Benar. Mereka bisa nunda kehamilan, angkat tumornya dulu, dan fokus penyembuhan kan? Tapi gini, saya sepenuhnya ngerti logika medis dan rasionalitasnya. Tapi saya yakin nih, kalau kita tanya ke banyak orang di luar sana, buat kamu yang lagi dengerin, pasti ada satu penolakan besar. Penolakan kayak gimana? Ya, bayangin aja, kamu lagi makan malam yang romantis banget, lampu temaram, pegangan tangan sama calon pasangan, terus tiba-tiba kamu ngeluarin selembar kertas dan bilang, "Sayang, aku cinta banget sama kamu, tapi besok pagi aku butuh kamu puasa 10 jam karena kita mau cek fungsi hati, USG perut, dan tolong serahin riwayat penyakit genetik keluargamu ya." Rasanya kan kayak kita lagi ngelakuin asesmen asuransi jiwa ya, ketimbang ngerencanain pernikahan. Sangat gak romantis dan malah kesannya kita curiga pasangan kita ini penyakitan. Iya, perasaan canggung itu wajar banget. Karena kan Hollywood selama ini nyuci otak kita bahwa cinta sejati itu buta. Dan selalu nerima apa adanya. Tapi kita tuh harus berani membongkar definisi romantis itu sendiri. Gimana tuh bongkarnya? Nutupin potensi penyakit kronis dari orang yang kamu cintai itu pada dasarnya bukan romantis. Itu egois. MCU pranikah itu adalah bentuk paling ekstrim dari transparansi. Saat kamu minta pasanganmu lakuin MCU, kamu tuh sebenarnya lagi bilang, aku pengen ngabisin puluhan tahun ke depan sama kamu tanpa ada bom waktu kesehatan yang tiba-tiba meledak dan ngancurin masa depan anak-anak kita. Wow. Mitigasi risiko itu adalah bahasa cinta tertinggi buat orang dewasa. Nggak ada yang romantis dari kebangkrutan finansial gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Mitigasi risiko adalah bahasa cinta orang dewasa. Gila, itu perspektif yang sangat-sangat kuat. Dan ini bawa kita ke fase krusial berikutnya. Kalau reka medis sudah jelas nih ya, udah nggak ada rahasia di dalam tubuh, tantangan terbesarnya sekarang adalah menyatukan dua isi kepala. Ini yang paling seru nih. Bener, pas saya lihat apa aja yang wajib dibicarain sama calon pasangan, saya jadi ingat sama halaman Terms and Conditions atau syarat dan ketentuan yang panjang banget pas kita baru nginstal aplikasi di HP. Analogi yang sangat menarik nih. Gimana kelanjutannya? Coba deh pikirin, apa yang dilakuin 99% manusia pas lihat teks Terms and Conditions yang panjang itu? Langsung di-skip pasti. Pasti. Mereka nggak bacanya, mereka bakal langsung scroll secepat kilat ke bagian paling bawah, terus klik kotak "Saya setuju" cuma karena mereka udah nggak sabar pengen cepet-cepet pakai aplikasinya. Iya. Tapi 2 bulan kemudian, pas aplikasi itu diam-diam nyedot data kontak mereka, atau ngelacak lokasi mereka 24 jam, atau bahkan nguras saldo kartu kredit mereka tiba-tiba marah-marah dan merasa ditipu. Padahal, semua itu kan udah tertulis di aturan yang mereka setujui tanpa dibaca. Wow, masuk akal banget. Nah, pernikahan tuh persis kayak gitu. Banyak banget orang males ngomongin hal-hal yang gak nyaman, kayak soal uang dan masa lalu. Karena mereka tuh buru-buru pengen nginstal status pernikahannya. Dan pas aplikasi pernikahannya ini error di tahun kedua, mereka malah nyalahin keadaan ya. Padahal, percakapan pranikah itu ya proses ngebaca terms and conditions tadi. Pasangan sering banget ngindarin topik tertentu gara-gara takut bertengkar. Padahal, jujur aja, bertengkar hebat sebelum nikah itu jauh lebih produktif daripada nyimpen bom waktu. 100% setuju, kalau kita bedah pasal-pasal tersembunyi yang sering bikin error ini, benturan pertama tuh biasanya selalu terjadi di area survival sehari-hari, yaitu karir dan finansial. Betul. Dan pertanyaannya tuh nggak cuma berhenti di, kamu gajinya berapa? Tapi kita harus berani ngebongkar seluruh sistem kepercayaannya tentang uang. Karena uang itu nyimpen banyak banget rahasia emosional. Pertanyaan yang wajib ditanyain itu kayak apakah ada utang pay later, atau pinjaman online, atau mungkin utang kartu kredit yang disembunyiin. Nah, pinjol ini lagi marak banget kan? Banget. Terus gimana skema pembagiannya nanti pas sudah nikah? Siapa yang pegang kendali keuangan? Dan yang sering banget jadi jurang pemisah itu soal karir. Gimana tuh contohnya? Misalnya gini, gimana kalau nanti setelah punya anak, salah satu yang biasanya istri nih dituntut buat ngelepas karirnya yang lagi menanjak.
Kalau seorang perempuan yang ambisius tiba-tiba dipaksa jadi ibu rumah tangga purna waktu tanpa ada kesepakatan awal, ya setiap piring yang dia cuci di dapur itu bakal dicuci dengan rasa dendam. Wah, dicuci dengan rasa dendam. Ngeri ya. Dan kebencian atau rasa dendam soal uang dan pembagian peran ini kan jarang banget muncul tiba-tiba ya. Rata-rata berakar dari gimana mereka ngelihat orang tua mereka dulu bertengkar soal uang. Yang mana ini ngebuka kotak Pandora berikutnya nih. Gaya pengasuhan masa kecil dan trauma masa lalu. Betul sekali. Mekanisme trauma masa lalu itu bekerja persis kayak software yang jalan di latar belakang smartphone kamu. Kamu nggak ngelihat aplikasinya buka, tapi dia ngendaliin semuanya dan ngabisin baterai. Kalau seseorang tumbuh di keluarga di mana, misalnya ayahnya merespon konflik dengan cara memukul, atau sebaliknya, ibunya kalau marah mendiamkan suaminya berhari-hari, yang di psikologi kita kenal sebagai stonewalling. Maka anak ini bakal ngerekam itu sebagai cara standar buat nyelesain masalah. Oh, jadi pas dia bertengkar sama pasangannya nanti dia bakal otomatis ngelakuin stonewalling itu tanpa sadar ya? Persis banget. Dia bakal ngediamin pasangannya, ngunci pintu kamar, nolak komunikasi. Bagi pasangannya, ini tuh penyiksaan emosional. Tapi bagi dia, itu adalah mekanisme pertahanan diri yang dia pelajari dari kecil. Inilah kenapa nggali masa lalu itu hukumnya wajib. Harus tahu akarnya ya? Iya, kamu harus tahu luka apa yang belum sembuh dari pasanganmu. Dan yang lebih penting lagi, apakah dia punya kesadaran kalau dia tuh punya luka itu? Dan apakah dia bersedia nyari bantuan profesional kalau memang diperluin? Luka masa lalu ini juga berhubungan langsung sama siapa yang menorehkan luka tersebut kan? Yang bawa kita pada kenyataan hidup di budaya timur, masalah keluarga besar dan mertua. Kita kan punya pepatah klise nih, menikah di Indonesia itu berarti menikahi seluruh keluarganya. Dan sering banget pasangan muda tuh nganggap itu cuma sekedar ungkapan lucu-lucuan. Padahal mekanismenya tuh sangat amat nyata. Gimana nyatanya tuh di lapangan? Gesekan sama mertua itu jarang banget berupa pertengkaran dramatis di awal pernikahan. Dia tuh munculnya dalam bentuk invasi batas wilayah yang pelan-pelan tapi pasti. Kayak tiba-tiba mertua punya kunci cadangan rumah kalian dan ngerasa bisa masuk kapan aja. Wah, ini sering banget kejadian. Atau mertua yang ikut campur ngatur menu makanan cucunya, ngomentarin cara kalian ngabisin uang liburan. Nah, kalau pasanganmu nggak punya keberanian buat bikin batasan yang tegas sama orang tuanya sendiri, misalnya dia selalu ngebela ibunya di atas istrinya, maka struktur inti pernikahan kalian itu bakal keropos, perlahan-lahan. Itu sebabnya kita butuh kesepakatan yang ekstrim ya sebelum nikah. Harus jelas di mana kita bakal tinggal, apakah kita mau ngontrak rumah petak demi kemandirian, atau tinggal di rumah mertua yang mewah tapi mengorbankan privasi dan kedamaian mental kita. Betul. Belum lagi soal ranjang, edukasi seksual, ngebicarain ekspektasi keintiman fisik itu sama pentingnya loh dengan ngebicarain tagihan listrik. Tapi kalau dipikir-pikir, ngelihat semua daftar berat ini ya, ada uang, utang, trauma, mertua, sampai seksualitas, sangat wajar sih kalau dua manusia dengan latar belakang yang beda ini bakal nemuin jalan buntu. Pasti bakal bertengkar hebat pas ngebahas ini. Dan kalau mereka menemui jalan buntu, kalau percakapan itu cuma berujung pada saling teriak tanpa solusi, itu sebenarnya adalah data yang sangat berharga. Data berharga gimana maksudnya? Itu artinya mereka butuh premarital counseling atau konseling pranikah sama psikolog. Sayangnya nih ya, di masyarakat kita masih banyak stigma kalau pergi ke konseling pranikah itu berarti hubungannya udah cacat dari awal, udah rusak duluan. Nah, itu yang harus kita bingkai ulang. Pergi ke konselor pranikah itu bukan berarti hubungan kalian rusak. Konselor itu bertindak sebagai penerjemah. Kadang-kadang, laki-laki dan perempuan itu berbicara dengan bahasa emosional yang sangat beda. Psikolog bakal ngebantu menetralkan emosi, biar kalian berdua bisa ngelihat akar masalahnya secara objektif, sebelum kalian terlanjur ngikat janji yang bakal sulit banget dilepasin nantinya. Wow, mengurai semua ini benar-benar ngasih kita perspektif yang sangat membumi ya. Persiapan pernikahan itu sama sekali bukan tentang hal-hal yang bakal kelihatan indah di lensa kamera fotografer. Bukan. Jauh dari itu. Persiapan itu tentang diskusi alot di meja makan yang bikin perut kita mules. Iya, tentang keberanian buat datang ke lab klinik, buat ngecek realitas yang ada di dalam darah kita. Dan yang terpenting, tentang keberanian menelanjangi ego kita sendiri sebelum kita nuntut orang lain buat ngebahagiain kita. Sepakat 100%. Dan buat nutup penelusuran kita kali ini nih,
Ada sebuah pesan yang menurut saya sangat tajam. Pesan ini sering banget muncul dari mereka yang udah bertahun-tahun ngelewatin asam garam pernikahan. Pesannya sederhana banget. Bahagiakan diri kamu sendiri dulu. Itu kunci utamanya. Banyak sekali orang yang tenggelam dalam kesepian, merasa karirnya mandek, merasa hidupnya tuh nggak berharga, terus mereka ngelihat pernikahan itu kayak sebuah skoci penyelamat. Mereka berharap, oh dengan nikah, pasanganku bakal narik aku dari lautan penderitaan ini. Padahal itu bahaya banget. Betul. Coba deh pikirin mekanismenya. Kalau kamu ngelompat ke dalam pernikahan dengan kondisi kamu sendiri nggak bisa berenang dan lagi panik, kamu nggak bakal selamat. Kamu justru bakal narik pasanganmu buat ikut tenggelam sama-sama. Mhm. Sangat nggak adil rasanya membebankan tanggung jawab atas kebahagiaan pribadimu ke pundak manusia lain yang, ya jujur aja, juga lagi berjuang sama masalahnya sendiri. Bener banget. Jadi buat kamu yang lagi dengerin nih, ada satu pertanyaan untuk dibawa pulang hari ini. Buat direnungin sebelum kamu buru-buru mesan undangan atau milih tempat resepsi, apakah kamu udah merasa cukup, merasa berharga, dan merasa utuh dengan dirimu sendiri? Bahkan seandainya kamu ditakdirkan untuk nggak pernah menikah seumur hidupmu. Pertanyaan yang berat, tapi wajib dijawab. Banget. Karena ketika kamu udah utuh sendirian, pernikahan tuh bukan lagi sekoci penyelamat. Pernikahan itu cuma sekedar rekan seperjalanan buat nikmatin pemandangan bareng-bareng. Pastikan kamu nggak tertipu sama indahnya pesta 4 jam sampai kamu mengorbankan kewarasanmu selama 40 tahun ke depan.